Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi Shalom, Haleluya. Bertemu kembali kita di ibadah 2 saat ini dalam ibadah raya streaming. Kita percaya segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi saat ini semuanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, amin. Mari dari tempat kita masing-masing rindukan Tuhan hadir, rindukan setiap kita dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sama-sama kita memulaikan ibadah kita saat ini, kita satukan hati, kita berdoa. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh hidup lebih baik. Untuk hidup kami semakin hari semakin terus berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau yang selalu terus ada bersama kami, menjagai kami, melindungi setiap kami. Bahkan kami boleh senantiasa terus merasakan, menikmati setiap kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kembali saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dari tempat kami masing-masing. Kami rindu menaikkan pujian, kami rindu menaikkan syukur hanya kepada Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, Engkau dahsyat. Kami siap menyenangkan hati-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Kami percaya ada mujizat, dan kami mau bersyukur, mau memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus yang kudus. Haleluya. Kiara bara basik, kiara bara lamon, kiara masikina, kiara lamon, kiara mase, kiara batakana, kiara bara basikina, kiara bara kurala bara basikina, kiara bara masik. Kiara la bara masikina, kiara bara basikina, kiara bara mas. Kiara la bara basikina, kiara bara masik, kiara bara. Kami sembah Engkau, Allah yang kudus, Bapa yang mulia. Selamanya kami sembah Engkau. Kiara la basik, kiara la bara mas. Kiara la bara masikina, kiara la bara masik, Lord. Kiara la basik, kiara la bara Kiara la bara masikina, kiara la monine, kiara la masikina, kiara la bara. Kiara la basik, kiara la bara masikina, terima kasih. Engkau tahu setiap kerinduan hati kami Tuhan. Kami datang dengan iman percaya kepada Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang menjadi pemilik hidup kami. Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang sanggup mengubahkan segala yang tidak baik menjadi baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya mujizat-Mu ada bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu lebih besar dari segala yang ada di dunia ini Tuhan. Dan kami mau selalu mengangkat tangan kami mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap berkat, atas setiap kasih sayang Tuhan, atas setiap penyertaan, pertolongan Tuhan dan janji Tuhan yang selalu terus terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Kiara la basikina, yara la bara basikina, yara la bara. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing kita mau datang kepada Tuhan, sembah Dia. Naikkan syukur, naikkan pujian, sembah yang terbaik. Ungkapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu terus ada bagi kami. Kiara la bara basikina, yara la bara mas. Kiara la bara basik, kiara la bara mo. Kiara la basik, kiara la bara. Engkau hebat Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, besaran-Mu, geram-Mu. Haleluya.
basikina ya ralamor. Kiara la bara la basikina ya ralamara la bara la bara la bara la. Kiara la bara la basikina ya ralabara la bara la basikina ya ralabara la bara la. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu terus ada bagi kami. Dalam setiap musim hidup kami, sekalipun kami harus menghadapi masa-masa sulit ke depannya, namun kami percaya kami akan selalu melihat mujizat dan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup melakukan setiap perkara-perkara yang besar bagi kami Tuhan. Dan kami mau tetap terus dengan iman percaya datang kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari dengan iman percaya naikkan pujian ini, katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dan segala pujian, hormat, kejayaan hanya bagi Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita, haleluya. Mari datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan penuh ucapan syukur. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia apa? Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak, ku
kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Mari kita semua bersuka. Kita semua bersuka. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita untuk dibentuk lewat kebenaran firman-Nya. Sama-sama kita berdoa. Segala pujian, hormat, kejayaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah hati kami mau selalu terus bersuka cita, bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya sukacita itu tetap terus menjadi milik bagian hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mau berjalan bersama dengan Engkau, maka Engkau selalu terus memegang tangan kami dengan erat. Engkau tak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajarkan setiap kami semakin hari semakin terus merendahkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, bahkan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga firman itu Tuhan yang senantiasa terus menuntun setiap langkah hidup kami. Kami siap mendengarkannya dan kami siap melakukannya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berharap, ketika ku berharap, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Kiara masuk, kinara masuk. Haleluya. Sikara masuk. Haleluya. Biar nyanyian ini boleh kami alami Tuhan. Pada saat kami berdoa sungguh-sungguh, pada saat kami menyembah kepadamu, maka Engkau Roh Kudus sedang berkarya. Mujizat-Mu masih ada sampai detik ini. Mujizat-Mu masih berlaku bagi kami setiap orang yang percaya dan beriman kepadamu. Hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau urapi setiap anak-anak-Mu. Sekalipun Tuhan saat ini mereka ada di rumah secara online. Tapi urapi telinga mereka. Urapi Tuhan. Biar mereka tidak salah dalam mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu boleh masuk dalam hati mereka. Mereka simpan, mereka renungkan, mereka lakukan dalam kehidupan ini. Sia-sialah pengirian dan pelayan mereka kalau mereka tidak mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tolong kami. Tolong jemaat-Mu supaya mampu menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan hamba peka akan suara-Mu, supaya yang disampaikan bukan dari pikiran dan hati hamba-Mu, melainkan daripada Engkau Roh Kudus. Roh Kudus kuasai pikiran dan hati hamba-Mu. Kendalikan Roh Kudus, biarlah yang disampaikan hanya daripada Engkau. Bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu, pagari dengan pagar api-Mu, sehingga tidak ada kuasa kegelapan yang mengganggu pada saat hamba sampaikan kebenaran firman. Kami mau siap menikmati kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Yang mau nikmati kebenaran firman Tuhan, katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Sehat-sehat ya. Tetap kita jaga protokol kesehatan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berlanjutan. Tempoh hari saya sudah memberikan hidup dan berjalan dalam iman pada Yesus yang ketiga. Sekarang yang terakhir adalah yang keempat. Hidup dan berjalan dalam iman pada Yesus. Ya, berarti tetap berserah serta andalkan Yesus. Apapun yang terjadi, bukan yang lain. Kita tidak mengandalkan yang lain. Sekalipun persoalan masalah silih datang berganti. Saya sudah sampaikan 9 hal. Tiga bagian yang pertama saya sampaikan. Yaitu untuk jadi sebagai anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Supaya kita tetap boleh berjalan
dan hidup dan berjalan dalam iman. Yang pertama, tidak melihat kenyataan, tapi tetap percaya. Yang kedua, tidak bimbang, tetap teguh dan percaya Tuhan pasti tolong. Yang ketiga, tidak mengeluh, sabar menunggu waktu Tuhan. Yang keempat, tidak menyerah dalam menghadapi kenyataan hidup. Jadi yang pertama tidak, saudaraku, jadi kita tidak melihat kenyataan hidup. Tapi yang keempat nih, kita tidak menyerah ya menghadapi kenyataan hidup. Kelima, selalu fokusnya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Yang keenam, belajar selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan pasti tolong kita. Yang ketujuh, tidak perlu takut. Karena yang menyertai kita itu lebih dahsyat, yaitu Yesus. Yang kedelapan, percaya. Tangan kanan Tuhan senantiasa menolong kita dan membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Yang kesembilan, berpikiran positif selalu kepada Yesus. Bukan pikiran yang negatif. Nah itu dari yang pertama sampai yang kesembilan. Tiga lagi yang akan saya sampaikan, yaitu bagian yang keempat. Mari kita lihat tayangan terlebih dahulu. Ya. Nah, hidup dan berjalan dalam iman. Kita mau baca dalam Roma pasal 1 ayat 17. Ayo kita mau baca sama-sama. 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi yang ke-10 kita akan melihat apa yang harus dilakukan oleh anak Tuhan supaya kita tetap hidup dan berjalan dalam iman. Yang ke-10, kita harus hidup tulus, tidak munafik seperti orang Farisi. Jadi lawan dari ketulusan adalah kemunafikan. Kemunafikan. Tulus tadi tidak berpura-pura. Dengan motivasi benar seperti Tuhan berkata di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat 4 hingga yang ke-5. Coba kita mau lihat pada saat Tuhan berkata, Allah berkata kepada Salomo, anak Daud. Ya. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 4 hingga yang ke-5. Cepat sedikit. Ya. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuatu dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapanku dan peraturanku, 5, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Inilah janji Tuhan yang disampaikan untuk Raja Salomo. Tuhan ingin kita tulus, ya. Dikatakan janji kalau Raja Salomo itu hidup di hadapan Tuhan seperti Daud ayahnya, dan dengan tulus hati dan benar, maka Tuhan berkata, dikatakan, dia akan meneguhkan, dikatakan, keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Saudaraku, ayat kelima ini merupakan janji Tuhan kepada Salomo. Mari kita belajar, saudaraku. Ya, Tuhan, ketulusan itu sangat penting bagi setiap kita orang yang mau hidup dan berjalan dalam iman kepada Yesus. Baik dalam yaitu mengikuti, mengiringi Yesus, memuji, menyembah, memberikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan, ya, bahkan dalam melayani Tuhan. Itu Tuhan ingin kita tulus, ya. Jadi tidak terpaksa.
Jadi maksudnya tidak munafik. Jadi kita melayani Tuhan karena apa? Karena tugas. Kita melayani Tuhan karena apa? Karena mungkin karena PK. Nah, jadi itu tidak ada ketulusan. Berarti ada kemunafikan. Saudaraku, melayani, mau doa pagi, tapi dengan terpaksa datang. Itu tidak tulus. Itu berarti munafik. Tuhan benci pada orang yang munafik. Ya, ketulusan itu sangat penting bagi kita setiap manusia. Saya tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu hati kita. Tuhan yang tahu hati kita. Hati saya dan saudara. Tulus itu artinya tidak munafik tadi katakan. Dari perbuatannya sama dengan mulutnya serta hatinya. Dari mulut dan hatinya sama. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita dikatakan kita mau hidup dan berjalan dalam iman kepada Yesus, mulut dan hati kita serta perbuatan kita harus sama. Ya, itu namanya tulus. Ya. Banyak kita jumpai di pemerintahan. Para pejabat tidak tulus. Ya. Yang tulus kira-kira kalau menurut pendapat saya itu kira-kira antara 10 sampai 15%. Mereka mempunyai banyak kepentingan pribadi untuk golongan mereka sendiri, untuk ya pribadi mereka sendiri. Kalau mereka tulus melakukan tugas sebagai pejabat negara, ya untuk negara, pasti negara itu akan makmur dan akan berkembang dengan luar biasa. Itu sebabnya mengapa negara tidak dapat maju dan berkembang dengan luar biasa dan rakyatnya hidup makmur karena banyak pejabat negara. Ya, saya tidak katakan satu negara, tapi pejabat negara yang tidak tulus dalam melakukan tugasnya, punya motivasi yang tidak benar. Mari kita sebagai orang percaya, kita belajar tulus, hidup tulus. Ya, jangan munafik. Jadi baik dalam kita melayani Tuhan, baik kita sebagai hamba Tuhan, harus tulus. Memang kita butuh untuk hidup. Tetapi bukan karena tugas, karena kita di sini, karena kita diberi PK, maka kita makan. Itu punya motivasi, tidak tulus. Ya. Kalau kita sebagai orang percaya Yesus, mau hidup dan berjalan dalam iman pada Yesus, mau hidup tulus, tidak munafik. Sebab sekalipun sebagai pejabat negara, anak Tuhan yang duduk sebagai pejabat negara, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pasti kalau mereka mau, ya, yang mau berjalan dan hidup dalam Tuhan, maka saya percaya dia harus tulus, tidak munafik. Kalau dia tulus dan tidak munafik, maka mujizat demi mujizat pasti alami. Yang tahu bukan saya, saudara sendiri. Ya. Jadi kalau saudara melayani di kerjaan Tuhan, seperti saya jadi hamba Tuhan. Apa motivasi saya? Apa hanya butuh untuk kebutuhan perut? Apakah hanya materi? Nah, memang Tuhan tahu. Seperti Matius 6:32. Apa yang dicari orang dunia, itu diperlukan oleh kita. Sama. Tidak berbeda karena ada dunia. Saya sudah terangkan yang lalu. Pangan, sandang, dan papan. Tapi Tuhan lebih tahu hati kita. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan cukupi. Sebab itu firman Tuhan katakan dalam Matius 6:33. Dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa maksudnya? Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nanti semuanya Tuhan sediakan. Tidak perlu takut. Tetapi kalau saudara punya hitung-hitungan dengan Tuhan, ya itu namanya munafik. Yang tahu saudara dengan Tuhan, yang tahu saya dengan Tuhan, bukan orang lain. Tidak ada orang bisa tahu hati kita. Tapi saudara sendiri dengan Tuhan. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Mari kita belajar. Tuhan inginkan saya dan saudara. Kalau kita mau berjalan dan hidup beriman pada Yesus, kita harus hidup tulus. Tidak munafik. Ya. Yang kedua, selalu mau baca firman Tuhan. Selalu mau baca firman Tuhan. Ya. Saudara, mengapa kita harus baca firman Tuhan dan melakukannya? Ya. Ingat,
di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Apa dikatakan Roma 10 ayat 17? Ya, tik, cepat sedikit. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, yang keras telinga kita mendengar. Ya, kita mendengar. Ya. Nah, dikatakan mendengar siapa? Mendengar firman Tuhan. Itu yang menimbulkan iman kita kepada Kristus. Ya. Kalau mereka tidak mau membaca firman Tuhan, perlu dipertanyakan imannya pada siapa? Apakah pada Yesus atau yang lain? Ya. Firman Tuhan bukan hanya pribadi Yesus saja. Ya. Jadi kalau saudara tidak pernah baca firman. Oh, aku dulu sekolah sudah tahu, sudah banyak baca firman. Sekarang tidak perlu baca firman. Ya, saudara tidak perlu baca firman. Lupa. Itu sebenarnya kita harus berulang-ulang. Ada kitab ulang, diulang, dibaca. Ya, nah kalau sudah baca firman, Tuhan akan melalui Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ya. Firman Tuhan itu bukan saja merupakan pribadi Yesus. Kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau saudara membaca firman, berarti saudara berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, Tuhan berbicara kepada kita. Satu. Kalau kita berdoa, kita menyampaikan sesuatu pada Tuhan. Tapi kalau kita membaca firman, Tuhan berbicara kepada saya dan saudara. Itu yang menumbuhkan iman kita. Ya, kalau kita membaca, jangan takut, aku menyertai engkau. Ya, jangan bimbang, aku adalah alam. Nah, menguatkan kita dalam menghadapi kita menghadapi tantangan. Seperti bujang daripada Elisa. Pada waktu diserang oleh tentara Aram, dikelilingi oleh banyak tentara. Ya, nah, Tuhan ingatkan melalui siapa? Nabi Elisa. Yang menyertai kita itu lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Itu firman yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Memang pada waktu itu hanya Taurat. Tapi sekarang ada perjanjian baru. Ada PLWB. Kita baca firman. Baca firman. Supaya firman itu benar-benar menjadi darah daging kita. Nah, bukan saja itu. Firman Tuhan itu merupakan apa? Pelita. Suluh. Ya, terang bagi jalan kita. Kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Ya. Firman itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu merupakan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku, kalau anak Tuhan tidak pernah baca firman, bagaimana Tuhan mau menuntun? Loh, Tuhan berbicara. Saudaraku, ya ini Tuhan berbicara melalui firman. Kita baca firman. Itu merupakan pelita, penuntun bagi langkah kita. Saudaraku, jangan seperti orang Farisi, apal, tetapi tidak pernah melakukan. Yaitu namanya munafik. Saudaraku, mari kita belajar. Belajar. Memang tidak sempurna. Seringkali kita gagal, tapi kita tidak putus asa. Kita punya Roh Kudus. Roh Kudus pasti tolong kita. Dan kalau kita tahu bahwa firman itu merupakan pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita, tentu saja kita tidak akan henti-hentinya membaca firman. Oleh sebab itu, banyak orang percaya sekalipun sudah melayani, mereka masih berani melakukan hal-hal yang sangat bertentangan firman Tuhan. Sekalipun sudah melayani, sudah mengerti firman, tapi masih hidupnya munafik. Tidak tulus, tidak melayani. Yang tahu kita sendiri dengan Tuhan, bukan orang lain. Ya, mereka merasa bisa hidup tanpa firman Tuhan. Ya toh,
Mereka bilang, oh itu biasa. Kalau laki-laki tidak apa-apa. Oh itu biasa. Seperti dilakukan banyak orang. Loh, jangan berkata demikian. Kita ini anak Tuhan. Ya, sebab itu komunitas di dalam pergaulan itu penting sekali. Di dalam FA, harus datang. Supaya kita saling menasihati, saling menguatkan. Jangan kalau datang FA itu karena, enggak, di FA enak, oleh mangan. Ya itu motivasinya sudah lain. Itu motivasinya lain. Ini munafik namanya. Saudara, jadi kita mesti tahu. Sekalipun FA itu tidak diberi makan. Tapi makan firman Tuhan, itu yang menguatkan kita. Mari kita belajar, saudara. Belajar. Jangan berkata, oh itu biasa. Tidak apa-apa. Laki-laki itu begitu. Itu biasa, bukan orang manusia. Ya, saudaraku, mari. Bukan ukurannya itu. Ukuran kita sebagai anak Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Ya. Bukan kebiasaan manusia pada umumnya. Saudaraku, sebab banyak mereka di dalam hidup ini. Karena mereka tidak banyak baca firman. Malas baca firman. Maka saat mengalami suatu masalah. Jatuh bangun dalam dosa. Kenapa? Karena mereka tidak mau kuat di dalam firman. Bukan berarti, itu orang banyak baca firman. Bukti bisa. Tetapi Alkitab berkata, orang benar jatuh tidak akan sampai tergeletak. Bukan menjatuhkan diri. Tapi seringkali kita sebagai anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, tidak segan-segan melakukan yang bertentangan dengan firman. Tidak segan-segan munafik. Ya, yang tahu saya dan saudara dengan Tuhan, bukan lainnya. Yang tahu saya adalah Tuhan. Yang tahu saya sendiri dengan Tuhan. Yang tahu saudara sendiri dengan Tuhan. Mari kita belajar. Kita belajar. Tuhan inginkan saya dan saudara untuk selalu hidup dan berjalan dalam iman dan boleh mengalami mujizat demi mujizat. Ya, saudaraku, mari kita belajar. Ya, kita mau bertobat. Tuhan selanjutnya memberi kesempatan pada kita. Ya. Kalau kita seringkali kita memakai landasan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Seringkali hidup kita tuh jatuh bangun. Kalau seringkali kita tidak tulus, ya munafik, hidup kita jatuh bangun. Firman inilah yang senantiasa menasihat kita. Firman yang menuntun saya dan saudara. Kalau kita hidup senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Secara manusia tidak mudah. Tetapi kita punya Roh Kudus. Itu yang menopang kita. Menguatkan kita. Dan saya percaya. Waktunya saat Tuhan pasti tolong kita. Karena mujizat Tuhan itu masih berlaku sampai saat ini. Yang sudah katakan, amin. Mari kita percaya. Kita sebagai anak Tuhan. Kita bukan mengiring manusia. Kita bukan mengikuti manusia. Tapi kita mengikuti Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar. Sebab itu kita belajar mengoreksi diri kita sendiri. Apakah saat ini kita betul-betul sudah banyak baca firman? Melakukannya? Oh, saya sudah baca Alkitab itu 3 kali. Tapi tidak pernah melakukan. Nah itu saya katakan munafik namanya. Mari kita belajar. Ya, dari kecil kita belajar. Bukan berarti saya belum. Saya masih belajar terus. Masih belajar. Kadang-kadang bisa kepleset. Ya, tapi tidak memplesetkan diri. Itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan tuh tahu hati kita. Tuhan tuh tahu apa motivasi kita. Kalau motivasi kita benar, tidak perlu takut. Tidak perlu takut hari depan saudara. Tidak perlu takut, materi, mikir materi. Tidak perlu takut. Ya. Mari kita belajar. Kalau kita percaya, kita selalu berkata, Tuhan Bapa Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Buktikan. Gitu. Buktikan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan Tuhan itu baik. Mari kita melakukan apa yang tugaskan Tuhan pada kita. Ayo kita jalan dengan sebaik-baiknya. Mari kita belajar. Memang manusia tidak luput dari kekurangan.
tapi tidak dibuat alasan. Yang ketiga, mengandalkan Roh Kudus. Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah ini penting. Ya, mau dipimpin. Mengapa kita harus andalkan Roh Kudus? Sebagai manusia, ya, kita harus sadar tidak ada seorang percaya Yesus, sekalipun itu hamba Tuhan, sekalipun itu pelayan Tuhan, sekalipun hamba Tuhan yang terkenal, ya, tidak akan mampu menghadapi tantangan hidup ini tanpa Roh Kudus. Pasti banyak alami kegagalan demi kegagalan. Karena dia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepandaiannya. Mari kita belajar, pasti kegagalan demi kegagalan. Ya, seringkali orang tidak pernah mengaku gagal demi kegagalan. Saya alami. Dan kita lihat itu dasar pada orang. Kita lihat sekarang kebenaran firman Tuhan. Kita melihat contoh murid Yesus. Murid Yesus yang melihat atau bersama-sama Yesus setiap hari. Bahkan murid yang paling berani. Dia terus bersama-sama Yesus. Siapa dia? Petrus. Ya, pada waktu Yesus ditangkap, ya, Petrus dengan beraninya di taman Yesus, keluarkan pedang, dipotong telinga Malkus. Kita lihat Yohanes 18 ayat yang ke-10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Dia berani. Dia murid yang paling berani. Gitu. Saudara. Nah, itulah. Bahkan dia berkata kepada Tuhan. Ya. Sekalipun semua meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Berapa banyak orang-orang seperti Petrus. Aku mau setia. Aku main Tuhan. Motivasi apa? Kalau motivasi benar, dia tetap teguh. Sudah tidak memikirkan yang lain. Sudah memikirkan. Kita mikirkan perkara yang di atas. Tuhan akan memikirkan hidup kita. Kita melihat di dalam Matius 26. Ayat 33 hingga yang ke-35. Apa yang dialami oleh Petrus. Dan apa yang Tuhan katakan pada Petrus. Matius 26. Bukan Matius 6. Matius 26. Ayat yang ke-33 sampai 35. Petrus menjawab Yesus. Biarpun mereka semua tergoncang imannya. Karena aku sekali tidak luar biasa. Luar biasa. Murid berjaya, aku tidak akan. 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, Simon Petrus, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid lain pun berkata demikian juga. Murid yang ikut-ikutan saja. Ya toh? Banyak orang hanya ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan saja. Ya. Saudaraku, Petrus di luar biasa beraninya. Semua tinggalkan, teman-teman tinggal, semua tinggal. Aku tidak akan meninggalkan kau. Tapi Tuhan katakan, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saya boleh baca itu terus. Bagaimana pada waktu Yesus tangkap. Petrus menyangkal Tuhan. Tuhan hanya melihat, menoleh kepada Petrus. Petrus nangis, sadar. Seringkali kita sebagai anak Tuhan gitu. Pada waktu mulai dipanggil Tuhan, bergebu-gebu. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Tetapi senantiasa hitung-hitungan dengan Tuhan. Senantiasa dipikir tuh hanya materi. Dia itu dengan materi. Ya, saya pernah saksi kepada saudara. Apa yang pernah dihadapi oleh Pak Cici tentang WL. Dia itu materi. Bagaimana mereka mau dipakai Tuhan? Itu hati yang munafik. Sudah hati yang bercabang. Jadi antara mulut dan hati tidak sama dengan kelakuannya. Itu namanya munafik. Tuhan tidak senang orang beri. Ya. Karena tidak mampu. Ya. Jadi mengapa bisa demikian? Karena Petrus tidak mampu
Karena pada 1 Petrus belum dipenuhi Roh Kudus. Ya, dia jatuh bangun, dia kalah. Tetapi sudah lihat pada saat Roh Kudus menguasai Petrus, pada saat murid-muridnya sudah dipenuhi Roh Kudus. Sebab itu Tuhan berkata, tunggulah di Yerusalem, di rumah roteng itu. Aku akan berikan kuasa Roh Kudus. Pada saat Petrus penuh dengan Roh Kudus, dia tidak takut. Saya tahu, Petrus mati dengan kepala di bawah disalib. Salib dengan kepala di bawah. Saudaraku, dia tidak mau salib seperti Yesus, tapi dia mau disalib kepala di bawah. Begitu luar biasa. Kenapa, saudaraku? Kenapa dia bisa kuat? Karena Roh Kudus. Mari kita belajar, saudaraku. Kebenaran firman Tuhan. Banyak orang percaya Yesus meremehkan Roh Kudus dan mengandalkan kekuatannya, logikanya, kepandaiannya. Ya, memang mulut mereka tidak mengatakan demikian, tetapi dalam kenyataan hidup hatinya mengandalkan kekuatan sendiri. Mengapa bisa demikian? Banyak teolog-teolog yang pintar-pintar mengandalkan otaknya, mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan pengalamannya. Tidak mengandalkan Roh Kudus. Kenapa demikian? Dan tidak jarang mereka banyak jatuh bangun itu. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak tahu fungsi Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya. Ya, sebagai anak Tuhan, kita harus banyak belajar kebenaran. Apakah fungsi Roh Kudus dalam kehidupan anak Tuhan? Bukan saja sebagai roh penghibur bagi kehidupan orang percaya. Tetapi ada 4. Ya, bahkan lebih 7 semuanya. Ya, lebih kalau kita teliti semua. Jadi fungsi Roh Kudus kita harus tahu. Apa fungsi Roh Kudus itu? Yang pertama, sebagai penolong menyertai kita dalam dan diam di dalam kita. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 hingga 18. Yohanes 14. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Penolong. Jadi Roh Kudus itu penting sekali menolong saudara. Jangan merasa mampu. Ya, kita berhadapan, firman Tuhan katakan, kita perang bukan dengan darah dan daging lawan kita. Tapi roh-roh penghulu di udara yang tidak kelihatan mata. Mungkin orang tinggi besar, wah berani seperti Petrus mungkin. Ya, memang Petrus tidak tinggi besar ya. Tapi mungkin sudah tinggi besar, lebih berani. Tidak kelihatan. Ya, kepadamu seorang penolong lain. Supaya menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kita, Roh Kudus akan ada dalam kita. Bukan Roh Kudus di luar, ada dalam kita. Jadi bukan keluar masuk, bukan. Ada dalam kita, itu kehendak Tuhan. 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, kita sebagai orang percaya. Mengenal dia, mengenal Roh Kudus. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Adakah pada pagi hari ini, saudara ada yang di rumah, saudara yang sudah mendengar firman Tuhan, dimanapun juga. Sudahkah engkau Roh Kudus tinggal dalam hatimu? Apa hanya di luar saja, keluar masuk saya. Ya, ada buktinya. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, pasti hidupnya ada perubahan. Belum sempurna, tapi nanti dibentuk makin hari makin lebih disempurnakan. Bukan berarti orang yang sudah penuh Roh Kudus tinggal. Oh sempurna, hebat, enggak. Masih banyak kekurangan. Bisa kepleset, tetapi tidak memplesetkan diri. Ya. Dia memberikan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Roh Kudus ini pengganti Yesus yang ada di dunia. Pada waktu Yesus naik ke surga. Ya. Dia minta kepada Bapa, kirimkan Roh Kudus. Kalau saya membaca di dalam Yohanes pasal 16. Saya baca semuanya.
Ada lebih baik aku pergi. Supaya penolong itu datang. Kalau penolong itu tidak datang. Ya, kalau Yesus tetap dalam dunia, mujizat itu terjadi hanya di Timur Tengah, di Israel. Di tempat lain tidak terjadi. Tetapi kalau Yesus sudah naik, waktu bersama-sama, mujizat terjadi mana-mana. Bisa terjadi di Madiun bersama dengan Surabaya. Bersama dengan Lorki. Itu akan terjadi. Itu semua karena karya Roh Kudus. Kedua, Roh Kudus itu juga mendoakan bagi kita. Itu fungsi Roh Kudus. Kita lihat dalam Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi Roh Kudus membantu kita, membantu orang percaya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kadang-kadang kita banyak mengalami masalah persoalan. Karena banyak persoalan. Mana yang harus kita doakan dulu? Kadang-kadang bingung. Ya, saudara, Tuhan inginkan saya dan saudara penuh Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara tidak pernah mengalami. Sekarang belum pernah. Nanti satu saat ada titik tertentu. Engkau akan mengalami. Nanti engkau tahu betapa engkau butuhnya Roh Kudus dalam kehidupanmu. Jangan merasa sombong. Jangan merasa bangga. Dapur Roh Kudus. Aku pintar. Aku bisa. Coba catat omongan saya. Nanti satu titik engkau akan mengalami. Ya, mengalami. Ya. Engkau butuh Roh Kudus. Mari kita belajar. Belajar. Karena Roh Kudus terus senantiasa membantu saya dan saudara. 3. Memimpin kita dalam kebenaran. Jadi hidup benar. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 16. Ayat yang ke-13 bagian A. Yohanes 16 bagian A saja. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita hidup benar. Kenapa orang bisa jatuh bangun? Kenapa orang bisa hidupnya munafik? Dia ini kau tanpa Roh Kudus. Dia tidak mampu. Merasa hebat, tidak akan mampu. Engkau akan mengalami banyak kegagalan. Ini saudara. Jadi Roh Kudus dikirim pada kita. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudus. Kalau kita mau nurut Roh Kudus, kita akan dipimpin di dalam seluruh kebenaran. Saudara, bukan berarti kalau kita sudah penuh Roh Kudus, kita tidak bisa kepleset sekali. Bisa, tetapi tidak memplesetkan diri. Saya akan berkata, orang benar jatuh, tidak akan tergeletak. Tapi tidak menjatuhkan diri. So, pada saat kita tidak Roh Kudus akan berbicara. Saya seringkali menghadapi konseling-konseling dari banyak orang yang jatuh karena perselingkuhan. Jatuh karena apa? Saya tanya pada dia. Pada waktu engkau sebelum bertindak ini, adakah Roh Kudus yang ada dalam engkau? Bicara, iya om. Tapi saya tidak mau taat. Itu saudara. Kita belajar. Bukan berarti kalau sudah penuh Roh Kudus bahasa roh, terus hebat. Tidak bisa. Nanti kita taat. Kita belajar taat suara Roh Kudus. Saya pun belajar taat. Saya pun bisa kepleset. Marah itu kepleset, saudara. Sama saja. Tapi saya mau belajar memperbaiki terus. Karena Roh Kudus akan nuntun saya dan saudara. Ya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, sebagai perantara, penyambung lidah. Ayatnya sama, ya. Yohanes 16 tapi 13b. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itu yang dikatakannya. Roh Kudus tidak pernah bicara tentang dirinya sendiri. Tapi dia yang mendengar, dia akan sampaikan. Pernah saya memberikan ilustrasi tentang ini. Ada seseorang yang kepingin punya gaun untuk Natal. Tapi waktu jalan-jalan ke Surabaya, melihat ada gaun bagus, dicoba bagus, ternyata harganya wah luar biasa. Ya,
Dia tidak bisa jangkau. Kalau dia jangkau, berarti uang belanjanya 1 bulan berkurang luar biasa. Ya, tapi dia kembali pulang ke Madiun. Dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku kepingin gaun yang aku lihat tadi Tuhan. Kalau kita tulus dengan Tuhan, minta Tuhan dengan tulus hati. Kalau memang itu kebutuhan saudara, Tuhan pasti kasih. Bukan untuk pameran. Ya, kalau kebutuhan Tuhan pasti kasih. Suatu apa terjadi? Suatu saat dia ditelepon oleh temannya yang dari Jakarta. Berbincang. Temannya berkata, aku mau ke Surabaya. Aku akan mampir ke Madiun. Mau oleh-oleh apa? Sudah, enggak usah. Kamu datang dia senang. Ya, itu abang-abang lambi. Akhirnya teman ini cari oleh-oleh untuk temannya ini. Teman ini bertanya, gimana badanmu? Langsing apa langsung? Ya tetap aja. Oh, dia bisa bayangkan. Akhirnya dia cari ke Mangga 2, ke mall-mall. Ya, akhirnya dia dapatkan 1 gaun. Pada waktu dia lihat gaun ini kira-kira pantas. Ya, siapa yang menuntun dia? Tidak lain Roh Kudus. Menunjukkan itu pantas. Berapa dibeli karena dia orang kaya. Dibawa ke Madiun. Lalu diberikan. Apakah itu kebetulan? Bukan. Tidak ada barang kebetulan di dunia ini. Serabut sedikit. Saya seringkali sedikit. Saya banyak mengalami hal ini. Perkara yang kecil. Belum saya minta. Masih ngetak dalam hati. Tuhan saya kirim. Saya banyak memberikan kesaksian tentang hal ini. Mari kita belajar. Jadi Roh Kudus itu yang menyampaikan. Ya, dia berdoa menyampaikan doa saudara kepada Tuhan. Tuhan melalui Roh Kudus menyampaikan pada si A, teman yang dari Jakarta, untuk digerakkan untuk membeli gaun ini. Pada waktu orang ini lihat gaun dia, wah luar biasa Tuhan. Ya, memang Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu bukan biasa-biasa, tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengadakan mujizat. Yang setuju katakan, amin. Mari kita belajar, saudara. Jadi, yang keempat itu. Yang kelima, Roh Kudus memberitahu hal-hal yang akan datang. Ya, ini juga tetap Yohanes 16 ayat 13. Ya. Nah, kita lihat. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi sebelum terjadi, itu Tuhan beritahu. Tuh gimana Pak? Saya memberitahu pada saudara. Ada hamba Tuhan yang dipakai di dalam nubuatan. Kalau itu hamba Tuhan yang benar. Betul-betul menyampaikan apa yang Tuhan pesankan. Melalui hamba Tuhan ini, Tuhan sampaikan. Sebelum terjadi, Tuhan sudah beritahu. Sebelum terjadi, Tuhan sudah beritahu. Siapa yang memberitahu? Kenapa hamba Tuhan ini tahu? Roh Kudus yang memberitahu. Kadang-kadang hamba Tuhan negur. Lu kok tahu hamba Tuhan? Kalau dia yang memberitahu. Memberitahu hal-hal yang akan datang. Mari. Orang nubuatan itu orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan Roh Kudus yang berbicara. Dia pegang suara Tuhan. Bukan hamba Tuhan saja. Saudara bisa dipakai Tuhan. Tapi kita tidak mau. Hidup kita mau enaknya sendiri. Doa ya sudah, pokoknya doa karena kewajiban. Saudara punya jam-jam doa sendiri. Mari kita belajar. Belajar, saudara. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tapi Tuhan sekarang katakan, lihat hati kita. Hati kita yang dilihat oleh Tuhan. Ketulusan kita yang dilihat. Kalau kita seringkali munafik hidup kita. Oh, sudah enggak, Tuhan Roh Kudus akan berbicara. Ini saudara. Jadi sebelum terjadi Tuhan beritahu. Ya. Sebab satu Tuhan beritahu. Kadang-kadang dalam batu ini beritahu gini. Kaget. Ya toh. Dia diam saja. Ternyata terjadi. Ada hamba Tuhan yang dipakai. Sebelum terjadi kecelakaan pesawat. Dia diberitahu sama Tuhan. Akan terjadi kecelakaan pesawat. Tapi dia tidak disebutkan pesawatnya. Ada yang juga diberitahu pesawatnya warna biru. Warna apa. Itu aja. Benar-benar terjadi. Sebelum terjadi saya diberitahu.
Mari kita belajar. Belajar kebenaran firman. Jadi Roh Kudus ini sangat penting bagi saya dan saudara. Ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 14. Turun lagi. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitahu kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi memberitahu. Diberitahu. Hal kata. Di lain apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya kita berjaga-jaga. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Mari kita belajar. Yang keenam. Ya, mengajar dan mengingatkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Yohanes 14 yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kadang-kadang, saudaraku, kita baca firman tidak ngerti. Saya pun kadang-kadang tidak ngerti. Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Berikan pengertian. Saya pun selalu tanya. Kalau dulu saya tanya begini. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Kehendak kepada jemaatmu? Enggak. Tapi sekarang saya balik. Tuhan, apa kehendakmu terhadap jemaatmu? Sampaikan, beritahu pada saya. Kalau Tuhan suruh saya sampaikan ini. Saya baca berulang kali. Saya tidak ngerti, saya tidak mau. Tidak Tuhan. Tuhan tanya, kenapa tidak mau? Karena saya tidak ngerti. Saya harus ngerti dulu. Saya harus pahami. Sama aja orang mau mengajar matematika. Orangnya harus pintar matematika. Orang mau mengajar bahasa Inggris, harus pintar bahasa Inggris. Bagaimana orang bisa mengajar bahasa Inggris kalau dia tidak bisa bahasa Inggris? Orang mau mengajar matematika, bagaimana bisa? Musik saja. Saudara belajar dengan orang yang pintar musik, dia bisa. Belajar pada orang yang bisa main musik. Itu saudara. Jadi untuk mengajar saja. Roh Kudus itu luar biasa punya hikmat. Dia akan mengajar saya dan saudara. Menuntun, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan mengingatkan. Itu perlunya kalau kita baca firman. Atau pada saat kita mengalami masalah. Itu muncul firman. Siapa yang mengingatkan? Roh Kudus. Kadang-kadang kita panik. Tapi firman Tuhan kata, jangan takut anakku. Aku berserta engkau. Jangan bimbang. Itu sahabat. Diingatkan. Kita boleh kuat lagi. Sahabat. Kita boleh mengucap syukur. Mari kita belajar. Jadi Roh Kudus mengajar. Bukan saja mengajar. Tapi mengingatkan saya dan saudara. Nah. Selanjutnya. Yang ke-7. Juga memberikan karunia-karunia. Karunia-karunia. Sudah boleh baca di dalam 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Itu silakan melihat karunia-karunia. 9 karunia. Yang diberikan oleh Roh Kudus. Yang ke-8 bukan karunia saja. Roh Kudus memberikan 9 buah roh. Itu dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Buah roh. Dari mana? Dari Roh Kudus. 9 buah roh dan 9 karunia ini saling berhubungan. Saya pernah sampaikan. Ya, nanti kesempatan kau Tuhan izinkan saya terangkan. Akan saya terangkan. Saya akan khotbahkan lagi. Ada hubungannya antara karunia dan buah. Mari kita belajar. Belajar akan kebenaran firman. Ini semua karya daripada Roh Kudus. Sebab itu pentingnya Roh Kudus bagi setiap kita. Sebab itu yang katakan, andalkan Roh Kudus. Mau dipimpin Roh Kudus. Selama sudah tidak mau dipimpin Roh Kudus, seringkali kita jatuh bangun. Itu tergantung saudara. Saya tidak bisa apa-apa.
Tapi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, saya hanya mengingatkan seluruh jemaat, keputusan tanganmu, bukan tangan saya. Kau saudara mau hidup dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, dalam iman kepada Yesus, kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Hanya Roh Kudus yang memampukan dia. Tantangan itu akan kita hadapi. Kita tidak tahu tahun 2022 ini apa yang terjadi. Tetapi kita percaya kalau kita punya Roh Kudus, kita tetap kuat. Kita tidak akan goyah. Kuat. Karena Roh Kudus menopang saya dan saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang saya sampaikan ya. Jadi saudara tahu, yang pertama, punya hati yang tulus. Ada ketulusan, hidup tulus. Tidak munafik. Selalu baca firman Tuhan dan melakukan. Yang ketiga, tidak lain andalkan Roh Kudus. Mau dipimpin Roh Kudus. Mari kita mau sama-sama berdoa. Saudara di rumah, engkau boleh berdiri, engkau boleh duduk, tapi tetap engkau hormati Tuhan. Kita mau berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak pernah terbatas. Tuhan, Roh Kudus, Engkau akan menerangkan lebih jelas lagi kepada kami. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Tanamkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami mengerti. Tuhan, hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi hamba yang menyampaikan. Hamba sebagai penyambung lidah daripada Engkau Tuhan. Hamba sudah sampaikan semuanya. Tapi keputusan di dalam tangan kami semuanya. Kami mau Tuhan Engkau pimpin selalu. Kami mau hidup berjalan dalam Engkau. Hidup berjalan di dalam iman kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar anak-anakmu akan bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Mari Tuhan, layakkan kami. Pada saat kami angkat roti dan anggur. Kami ingat pengorbanan Kau di atas Kalvari. Kami percaya Tuhan. Kalau Engkau sudah berkorban untuk kami, masakan Kau biarkan kami terpuruk. Masakan Kau biarkan kami saat ini dalam menghadapi proses. Di dalam menghadapi masalah. Sakit penyakit apapun juga. Keluarga kami. Seperti istri hamba-Mu. Kami percaya Tuhan. Oh Roh Kudus Kau berkaya dengan luar biasa. Engkau yang menopang menguatkan kami. Engkau yang memampukan kami. Engkau yang menyembuhkan. Engkau yang membersihkan sakit penyakit. Dari tubuh kami. Dari tubuh istri hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Luar biasa Engkau dahsyat. Kami percaya mujizat-Mu sampai saat ini masih berlaku. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang mau bersekutu tubuh darah Tuhan. Katakan bersama saya. Amin. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak
layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. oh, Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita menyembah Dia. Kita angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Ya Ramase, haleluya, haleluya. Angkat roti dengan tangan kanan kita kepada Tuhan. Ke atas, lebih tinggi dari kepala saudara. Kina Ramase, haleluya, ya Ramase, ya Ramase, Ina Ramase. Dengar bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringat akan aku. Oh Ramataka Ramasi. Bukankah roti yang sudah kita angkat dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan bersama saya, amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang berisi air anggur dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita menyembah Dia. Sembah. Haleluya. Ya Ramashe. Kina Ramashe. Kina Ramaso. Haleluya. 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 Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatkan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang sudah kita angkat dan di dalamnya berisi air anggur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Taruh pelan-pelan cawan. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. 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 Kiara Matse. Kiara Maso. Kinara Mase. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Bapa. Rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan.
yang penuh pengharapan. Ya Ramase, ya Ramase, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik. Mari kita sembah. Kita menyembah di dalam bahasa-bahasa baru. Oh Rambatakaramasi, ya Rambatakaramasi. Saudara yang ada di rumah, dimanapun berada, kita menyembah Dia. Saudara yang berada di rumah sakit, mari kita sembah Dia. Kiara papa 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 papa, sikara papa papa papa, siada papa papa, sikada papa, sikada papa. Engkau yang sakit sembuh. Kami percaya istri hambamu sembuh, bersih dari kuman, dari virus, dari bakteri apa juga, bersih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bersih darahnya, bersih. Dia dapat darahmu Yesus, darahmu yang sanggup menyembuhkan, darahmu yang sanggup memulihkan. Terjadi restorasi, terjadi restorasi, terjadi restorasi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Luar biasa Engkau. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Mari saudara tenang sejenak. Ikuti kata-kata saya kalau engkau mau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Katakan kepada jiwamu, tunjuk dirimu. Hai jiwaku, hai jiwaku, percayalah, percayalah. Roh Kudus yang ada di dalam kau, yang tinggal dalam kau, sanggup memampukan kau hidup di dalam ketulusan. Percayalah, Roh Kudus akan memampukan kau untuk lebih mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Cara manusia engkau tidak mampu, tapi Roh Kudus sanggup. Percayalah, Roh Kudus. Kalau engkau andalkan Roh Kudus, maka engkau pasti dituntun Roh Kudus. 8 hal fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan semuanya kepada kita. Dia akan berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Dia akan menolong kita, mengajar kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Percayalah, percaya. Dia menghibur kita. Dia yang ada di dalam kita. Dia tidak akan biarkan kita sendirian. Dia pasti tolong. Apapun masalah yang kita hadapi, percayalah, Roh Kudus pasti buka jalan. Percayalah, engkau yang sakit, pasti Roh Kudus sembuhkan. Pasti sembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya dan mengandalkan Roh Kudus, katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan, demikianlah kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan melihat tayangan pengumuman dari tim multimedia. Dipersilahkan. Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi, Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi, Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore, Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga,
Dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Betani Kids, semangat beribadahnya ya. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama Kak Yemima dan Joshua. Juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Aku Mengasihi Sesama bersama Kak Santi. Dan jangan lupa untuk ikuti Zoom meeting dengan jadwal berikut ini. Ibadah ini dapat diikuti di channel YouTube Betani Kids Kota Madiun. Happy Sunday and God bless you. Ya, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita percaya iman kita semakin terus teguh di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Kita selalu terus percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus kita. Kalau pengharapanku padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh Saat aku memuliakan nama-Mu, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh. Saat aku memuliakan nama-Mu, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh. Saat aku memuliakan nama-Mu. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kau telah pimpin ibadah sekalipun secara online. Dari permulaan hingga akhir. Dan kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya secara manusia seringkali kami gagal. Tetapi kami tidak putus asa. Kami mau bangkit lagi bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus menopang kami. Supaya kami benar-benar di dalam kami mengiring Kau. Di dalam kami hidup dan berjalan dan hidup beriman kepada Yesus. Kami mau hidup dengan ketulusan hati. Tidak munafik. Engkau tahu hati kami masing-masing. Tuhan, kalau waktu yang lampau kami munafik. Banyak kemunafikan kami lakukan. Tapi setelah kami dengar firman-Mu, kami belajar bertobat, berubah Tuhan. Berubah. Sekalipun jatuh bang, tapi kami mau berusaha terus. Kami hidup tulus. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melayani dengan hati yang tulus. Kami mau belajar terus membaca firman-Mu. Seringkali kami melupakan, tapi mau belajar Tuhan. Roh Kudus tuntun kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang mengajar kami. Engkau yang selalu mengingatkan firman-Mu. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Kalau tanpa Engkau kami tidak mampu menghadapi tantangan hidup dalam dunia ini. Roh Kudus, jangan biarkan kami. Jangan biarkan anak-anak-Mu. Bahkan mereka yang saat ini mengalami masalah. Mungkin mengalami proses. Mungkin tubuhnya sakit. Seperti istri hamba-Mu. Tuhan, Kau kuatkan. Kami percaya Tuhan.
Roh Kudus sanggup menjamah sehingga sembuh dan segera pulang dari rumah sakit kembali ke rumah kami. Terima kasih Bapa. Mereka yang dalam menghadapi masalah ekonomi, masalah apapun juga, Engkau yang tahu Roh Kudus, Engkau yang sanggup menolong. Manusia tidak mampu, tetapi Engkau mampu. Karena Engkau punya 1001 jalan lebih daripada manusia. Kami percaya Roh Kudus, mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Mari saudara, buka kedua tangan saudara. Jangan tunduk, tapi tengadah ke atas, percaya. Yesus yang kita sembah, yang kita tinggikan, Dia tidak akan biarkan. Melalui Roh Kudus Dia senantiasa menopang kami. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kuduskan tangan hamba-Mu. Kuduskan Tuhan. Layakkan Tuhan. Saat ini hamba angkat tangan ke hadapan hadirat-Mu untuk menerima berkat daripada Engkau, untuk memberkati jemaat-Mu. Sekalipun mereka ada di rumah, mereka mengikuti secara online. Saat ini Tuhan tidak ada yang dapat membatasi. Saat ini kami mau tindak di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, berkat yang kami terima daripada Engkau, biar jemaat-Mu yang percaya boleh menerima dalam nama Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati saudara, menyertai saudara, melindungi saudara, membuat saudara berhasil. Engkau tidak akan menjadi ekor, tapi engkau jadi kepala. Tidak turun tapi naik. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Apa yang kau kerjakan pasti diberkati. Asalkan kau sungguh-sungguh menyintai Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, belajar peka akan tuntunan Roh Kudus, hidup dalam kekudusan, tidak meremehkan firman Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak cucumu, baik yang masih sekolah maupun sudah bekerja. Diberkatilah kandunganmu, diberkatilah tubuhmu dengan tubuh yang sehat, diberkatilah bakulmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah profesimu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Engkau sehat, engkau tidak akan sakit, engkau sehat, engkau sembuh. Terimalah kesembuhan daripada Tuhan melalui Roh Kudus. Percayalah saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Asalkan engkau mencintai Tuhan, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, belajar pekakan tuntunan Kudus, hidup dalam kekudusan, tidak meremehkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat siang, Tuhan berkati saudara.